Kakak suster, apa yang kau lihat di sini? Guru berkata, hari ini akan ada tamu penting yang datang. Hari ini akan ada tamu penting yang datang. Meminta saya menunggu di sini. Masih ada 5 menit sebelum lubang cacing ruang terbuka. Silakan semua tim deteksi bersiap-siap. Masih ada 5 menit sebelum lubang cacing ruang terbuka. Silakan semua tim deteksi bersiap-siap. Pesawat tempur nomor 307 telah siap. Saya pikir ini akan sama seperti biasa. Ini adalah penerbangan biasa. Namun tak disangka, segala sesuatu yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah hidup saya. Itu benda apa? Seseorang terbang di luar angkasa. Ini tidak mungkin. Dua orang muncul lagi. Jangan biarkan orang ini melarikan diri. Cepat kejar. Dia menghilang lagi. Komandan, situasinya berubah. Apakah kita harus menghentikan operasi? Ini mungkin adalah sebuah kesempatan. Tim 307 menuju lubang cacing di kiri. Tim 306 menuju lubang cacing di kanan. Setelah menemukan target, segera beri tanda dan kembali. Diterima. Semua hati-hati. Saudari, apa yang kamu lihat di sini? Guru berkata hari ini akan ada tamu yang terhormat yang akan datang. Meminta saya menunggu di sini. Waduh, pesawat tempur tidak dapat dikendalikan. Siapa di depan sana? Mengapa memasuki sekte Yuheng saya? Apakah ini yang disebut praktisi pemurnian diri? Tidak tahu apa yang akan dilakukan pihak lawan terhadap saya. Mungkinkah orang ini adalah orang yang selama ini ditunggu-tunggu oleh sang guru? Tapi pihak lawan tidak memiliki sedikit pun energi spiritual. Apapun yang terjadi, sudahlah, bawa dia untuk bertemu guru. Orang-orang di dalam silakan ikut saya. Guru ingin bertemu denganmu. Guru memperlakukan jalan dengan kebaikan dan keadilan. Siapa namamu dan mengapa kamu datang ke sini? Apakah orang ini adalah saya yang ditunggu guru? Karena saya secara kebetulan tiba di sini melalui lubang cacing ruang. Apakah kamu berasal dari sebuah planet biru? Bagaimana kamu tahu? Karena nenek moyang kami juga berasal dari sana. Tapi saya tidak pernah melihat ada praktisi pemurnian diri di sana. Ternyata di sisi planet biru juga ada banyak praktisi pemurnian diri. Kemudian energi spiritual mengering dan menjadi tempat tanpa energi spiritual. Generasi berikutnya tidak bisa lagi berlatih. Praktisi dengan tingkat tinggi mencarinya kemana-mana. Nenek moyang kemudian datang ke sini dan mendirikan sekte. Ternyata begitu. Karena kamu datang ke sini dengan cara yang kebetulan. Dan juga berasal dari tempat yang sama dengan nenek moyang. Apakah kamu bersedia bergabung dengan sekte kami? Guru ingin mempertahankan orang ini. Tidak bisa memikirkan alasan yang lebih tepat? Biarkan dia tinggal dulu. Saya akan memberikan peran penting kepada orang ini di masa depan. Mengingat saya hanya seorang biasa yang bahkan tidak memiliki akar spiritual. Pria tua ini begitu baik hati hingga menerima saya.
Sepertinya dia tidak akan dengan mudah membiarkan saya pergi. Lebih baik saya setuju saja padanya. Saya bersedia. Penampilanmu seperti ini. Berlatih di sini mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan. Begini tidak akan terlalu mencolok. Saya akan membawamu untuk menguji akar spiritualmu. Lalu kita akan berkeliling sekte. Setelah itu, saya akan mengajarkan beberapa metode dasar kepadamu. Sekarang kamu berdiri di tengah aula pengujian spiritual. Mulai pengujian akar spiritual. Aku akan membawamu untuk menguji akar spiritual. Air api, kayu, 3 akar spiritual. Apa arti 3 akar spiritual? Apakah itu baik atau buruk? Biasa saja. Jika kamu berusaha berlatih, seharusnya bisa membantumu berhasil. Masih mengira itu adalah akar spiritual langit. Hanya 3 akar spiritual. Untuk apa saudari siswi Anda datang sendiri? Saudari, saya mengangkat 2 murid sembarangan. Semua lebih kuat dari orang ini. Saudara muda Zhou, Anda tidak berada di tiang Xuan Feng. Ajari murid-muridmu dengan baik. Datang ke aula pengujian spiritual untuk apa? Lewat. Mendengar bahwa guru baru saja mengambil seorang murid baru. Datang dengan rasa ingin tahu untuk melihat. Masih mengira itu adalah akar spiritual langit. Tidak menyangka. Kalau begitu, saudari, saya pergi dulu. Ternyata, dimanapun itu, selalu ada orang seperti ini. Dunia praktisi pemurnian diri juga sama. 3 akar spiritual memang sulit untuk dilatih. Jika jalan latihan tidak berhasil, bisa datang untuk membantu saya dalam pemurnian pil. Menanam tanaman spiritual. Saudari muda Ling, kenapa kamu juga datang? Saya akan pergi ke kebun obat spiritual. Kebetulan lewat tempat ini. Ayo pergi. Selanjutnya pergi ke King Yun Peak. Pilihlah suatu tempat untuk tinggal. Kemudian saya akan mengajarkanmu beberapa cara-cara dasar untuk latihan. Saudari, saya juga pergi untuk sibuk dulu. Di sini saja. Sekarang kamu mulai meditasi. Tenangkan pikiranmu dan rasakan energi spiritual. Jika tidak merasakannya dalam waktu lama, gantilah tempat untuk meditasi. Sampai merasakan energi spiritual. Ketika hatimu cukup tenang, kamu akan merasakan sesuatu. Sesuatu yang berbeda. Seperti ada sesuatu. Menekan dari segala arah. Sangat lembut. Sangat lembut, sangat lembut. Apakah ini yang disebut energi spiritual? Ketika kamu merasakannya, cobalah menggunakan napas. Arahkan ke dantian. Ini adalah bab pemurnian energi dari Xuan Yuan, yang membahas tentang energi spiritual, yang membahas dari tingkat pemurnian energi pertama, hingga tingkat ke-12. Metode latihan yang lengkap. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa datang padaku. Aku ada urusan, jadi permisi. Terima kasih, saudari senior. Tingkat pemurnian energi pertama. Duduk tenang dan menenangkan pikiran. Rasakan energi di luar. Energikan kedantian. Seperti embun kembali ke laut. Berulang-ulang. Jika energi penuh, itu sendiri. Tenangkan tingkat energi. Sudah berhasil. Ada apa? Kenapa ribut sekali? Apa yang telah terjadi? Kakak laki-laki, apa yang telah terjadi? Ribut sekali. Ini masalah besar. Itu adalah makhluk tua dari Yuan Yin 7. Sedang menantang di depan pintu gunung.
Para tetua sudah mengaktifkan formasi perlindungan besar. Leluhur Suesa. Sudah lama sekali, juga tidak terlihat satupun Yuan Yin keluar. Tampaknya berita itu benar. Mungkin begitu mendengar bahwa sang leluhur akan datang. Semua langsung ketakutan dan melarikan diri. Namun, ada juga beberapa kekayaan yang keras kepala. Yang terobsesi dan tidak menyadari. Hari ini akan mengajari kalian para pendekar pedang. Apa itu kekuatan langit?